Jadi gimana sih awal ceritanya? Jadi Ican, 37 tahun, ayah Nizam ini dulu punya istri bernama Tiwi. Namun sayangnya keduanya cerai. Mereka punya satu anak, namanya Nizam, umur 6 tahun. Setelah jalannya waktu, akhirnya Ican, ayah Nizam ini ketemu sama wanita yang menurut dia itu orangnya tuh baik, dari keluarga baik-baik juga, nggak pernah ada kasus apa-apa, track recordnya bagus. Akhirnya Ican memutusin buat menikahi Evatua Rahma ini. Selisih umurnya lumayan jauh karena Ican ini 37 tahun dan istri keduanya ini 24 tahun, masih lumayan muda ya. Akhirnya mereka menikah, dan selama pernikahan atau jalannya pernikahan semua aman-aman aja, baik-baik aja, sampai setelah 3 tahun pernikahan mereka itu dapat anak. Anak pertama dari istri kedua atau ibu tirinya Nizam ini. Jadi awal mula kejadian ini adalah Nizam pulang sekolah tanggal 19 Agustus 2024 kira-kira pukul 10 atau 11, dan entah kenapa Nizam ini dikunci dari dalam rumah oleh ibu tirinya sendiri itu sampai 1 hari full atau 1 malam. Dan akhirnya mungkin karena merasa kasihan juga ya, besoknya Evatua Rahma ini membukakan pintu buat Nizam. Akhirnya Nizam pun masuk dengan kondisi yang udah lemes karena selama dikunci itu, kalau kalian tahu, dia itu selama sekali nggak dikasih makan, minum atau apapun. Akhirnya setelah pintunya dibuka, Nizam ini cuma dikasih minum. Besok paginya ya, setelah dibuka, Nizam ini cuma dikasih minum dengan kondisi yang udah terkunci seharian. Lu bayangin gimana lemesnya nih. Akhirnya karena mungkin lemes ya, Nizam ini pun disuruh mandi sama Evatua Rahma 24 tahun, ibu tirinya ini. Setelah disuruh mandi, mungkin karena dia lemes ya, jalannya juga jadi agak sedikit lambat. Mungkin karena kesal atau gimana, Evatua Rahma ini mendorong Nizam di kamar mandi hingga akhirnya kepala Nizam ini terbentur di lantai dan gak sadarin diri. Panik dong. Akhirnya si Nizam ini digotong sama Iva. Dia coba kasih nafas buatan sambil memencet-pencet dadanya Nizam, berharap semua baik-baik aja. Cuman kondisinya tuh nggak membaik. Sampai sehabis asar, nafasnya Nizam tuh mulai tersengal-sengal. Makin panik lah ibu tirinya Nizam ini. Dan di sini ibu tirinya Nizam ini sempat nelpon ke orang yang katanya dukun buat nanyain ini gimana selanjutnya. Tadi saya nggak sengaja dorong Nizam dan kondisinya bla 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 sampai kondisi seperti ini. Dan si dukun ini nyaranin untuk ibu tirinya Nizam untuk segera lapor ke RT setempat ataupun ke polisi karena ini sudah masuk tindakan pembunuhan. Semakin panik dan gak mau terima dengan apa yang disaranin oleh dukun tersebut, akhirnya ibu Nizam coba lagi ngasih nafas buatan. Akhirnya setelah nggak ada reaksi apa-apa, sore itu Nizam nafasnya berhenti. Makin panik nih ibu tiri ini. Akhirnya dia mutusin untuk nyari plastik. Gue nggak tahu ya isi kepalanya apa ya pada saat itu, mungkin karena panik atau apa. Jadi si Nizam ini diplastikin, dikarungin, dan ditaruh di belakang rumah. Di sebuah sudut belakang rumah di pojokan dia diselipin di sana. Setelah 19 Agustus ini berlalu, beberapa hari kemudian ayah Nizam ini pulanglah karena ayahnya sering bekerja di dinas di luar kota. Karena biasanya si Nizam ini yang bukain pintu, dan tahu-tahu sekarang kok nggak ada nih, anak gue nih kemana. Ditanyalah si ibu tirinya ini Fatur Rahman, si Nizam kemana, biasanya dia bukain pintu. Nah gilanya lagi, si ibu tirinya ini Fatur Rahman mengarang cerita bahwa ada 2 orang yang ngaku dari istri pertama atau ibu kandungnya Nizam ini
jemput Nizam. Akhirnya dikasih sama ibunya dia. Dan setelah ayahnya Nizam nelpon Tiwi selaku ibu pertama, mereka tuh nggak ada tuh yang jemput-jemput Nizam atas nama dua orang itu. Akhirnya mereka tuh panik karena mikirnya Nizam diculik gitu. Setelah lapor polisi segala macam, akhirnya semua berjalan dia tuh normal karena pikiran orang tuanya ini Nizam ini diculik, nggak ada pikiran yang gimana-gimana. Pada akhirnya tanggal 22 Agustus 2024, si Ican, ayah Nizam ini, mencium bau busuk yang arahnya dari belakang rumah. Penasaran lah si Ican ini, kok ada bau busuk dari belakang rumah. Akhirnya ditelusuri bau busuk tersebut sampai kepada satu titik di mana dia ngeliat sebuah karung di pojok rumahnya itu, dan dia ngerasa sumber baunya itu dari situ. Setelah dideketin, kok ini karung mencurigakan ya, karung apa? Dia ngerasa selama ini nggak pernah nyimpen benda-benda atau dalam karung gitu kan, apalagi bau busuknya berasal dari situ. Setelah dideketin, dicek, dibuka sama ayah Nizam, dia tuh kaget karena ngeliat kaki. Mungkin karena mikir ini kaki siapa ya, akhirnya karena penasaran makin dibuka lah itu karung, dan betapa kagetnya dia, ternyata yang dilihat di dalam karung itu adalah anaknya sendiri, Nizam, 6 tahun yang selama ini dicari-cari karena pikirannya mungkin diculik, karena udah nggak tahu tuh kok bisa ada anaknya di dalam karung itu gitu loh. Ditanyalah ini ke Ifatul Rahmah, ibu tirinya Nizam, kok bisa. Dan Ifatul Rahmah ini sama sekali nggak ngasih penjelasan apapun, dia cuma bilang nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Mungkin karena geram, akhirnya ayah Nizam ini ngelapor ke polisi buat membantu interogasi si Ifatul Rahmah atau ibu tiri Nizam ini. Nah, setelah diinterogasi sama polisi, ibu Nizam ini ngaku ngelakuin itu karena faktor cemburu. Cemburu karena Ican atau ayah Nizam ini lebih sayang ke anak pertamanya dengan istri pertamanya, yaitu Niza, dibanding dengan anaknya yang baru lahir atau anak pertama dari si Fatur Rahma ini. Karena dulu Nizam ini selalu digendong, diajak main, sementara anaknya beberapa bulan setelah lahir itu, menurut terangannya dia, nggak ada digendong-gendong atau nggak sesayang Ican dengan Niza. Akhirnya ini anak sering disiksa sampai titik terparahnya ini meninggal dunia tersebut. Maksud gue dari sini kita bisa sama-sama belajar ya, kalaupun nggak mau ngurus itu harusnya dia bisa ya langsung aja lah kasih ke ibu kandungnya, daripada diperlakukan nggak adil atau bisa sampai terbunuh kayak gini. Sedangkan anak umur 6 tahun dia tahu apa sih ya, nggak tahu apa-apa gitu, kenapa harus ngalamin ini. Cerita ini tuh juga lagi viral banget karena pada geram, dan pas diolah TKP ini juga banyak warga yang kumpul, mungkin karena ngerasa terenyuh juga ya, sedih, kasihan, dan ngerasa benci gitu dengan Ifatul Rahmah. Kok bisa seorang wanita muda dengan, ya lu lihat lah mukanya lah, kayak muka biasa aja, nggak ada, mungkin lu nggak akan mikir yang aneh-aneh juga gitu kalau ngeliat mukanya, tapi kok bisa ngelakuin pembunuhan sekeji itu gitu, bahkan mayatnya disimpan sampai membusuk di belakang rumahnya. Nah, gue juga nggak paham lagi deh. Semoga dengan kejadian kali ini, kalaupun lu yang ibu tiri, ayah tiri, atau mencari sosok-sosok yang lain, bisa lebih bijak lagi dalam memilih pasangan. Kalaupun ada hal-hal yang kayak gini, kedapatan istri lo atau suami baru ini kasar sama anak lo yang mungkin bukan darah dagingnya sendiri, lebih baik diomongin. Ini kalau lu nggak terima dengan kehadiran anak ini, gue bisa kasih ke kakek neneknya, ataupun ya lu nggak menikahi dia gitu, karena ini tuh anak gue juga sayang gitu. Pasti kan kita punya pikiran kayak gitu ya. Ya lebih selektif aja lah dalam memilih, dan lebih
sharing lagi sama anak gimana kejadian hari ini, ada apa, ibu tirinya gimana, ayah tirinya gimana, suka kasar nggak, suka ngelakuin hal-hal yang mungkin kita kan nggak selamanya lihat, atau kita lagi kerja tadi pas kerja gimana, supaya dia terbuka. Dan semoga kasus ini nggak terulang ya di kemudian hari ya. Cukup nizam aja yang kayak gini. Dan kita juga sebagai orang tua, kita juga bisa belajar buat lebih proaktif lagi, tanya ke anak kita gimana hari-hari setelah ayah kerja, apa ada masalah atau apa, jadi hal-hal kayak gini nggak terulang. Dan buat para ibu tiri atau ayah tiri di luar sana ya, janganlah kayak gini lah. Kalau kita cinta sama orang, kita juga harus nerima, kalaupun dia punya anak ya kita juga harus sayang sama anaknya dia gitu. Jangan kita mau sama ibu atau ayahnya doang, sementara anaknya kita telantarkan. Ini nggak adil banget kan. Sementara anak kecil itu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi itu dulu sih yang mau gue bahas kali ini. Mungkin di next episode gue bakal bahas kisah-kisah yang lebih menarik, kontroversi, horor, ataupun hal yang lainnya. Yang jelas, pantengin terus di balik logika. Terima kasih.